ini bisa jadi disaster untuk Fit Team karena sangat tidak disangka-sangka. Satu player dari Alter Ego udah mulai nge-follow up seorang Smith. Dan ini dia Requiem dengan healingnya dia masih masuk ke arah depan. Satu orang lagi kembali akan coba di spray. Namun Requiem ter-take down. Masih ada Fajar juga dari belakang akan coba melakukan spray ke arah depan. Berganti dengan FFP namun Speed nampaknya Alter Ego. Winner chicken dinner untuk Alter Ego. Oke guys, welcome channel to my back. Ya, dari video kali ini kita lanjut PMPL Season 3. Minggu pertama, hari kedua, tapi loncat lagi langsung ke match ketiga. Tunggu sampai bacot lah, pokoknya di match ketiga ini aku rasa seru juga. Apalagi ini bakal ngumpul di bootcamp semua di Sunhawk. Tuh bisa kalian lihat. Ini udah aku buka ya kan. Kita zoom dulu. Nih, oke, Ya, dan kita udah kita juga mulai. sempet kepo nih, masih kepo sih sekarang. Kira-kira bootcamp bakalan diisi zoom oleh dulu. 2 tim. Kita lihat Nah. di mana area, mana Bigetron, mana Tuh. Morph, dan sepertinya berbarengan di Wah, bootcamp. ini Sans. dia Ini dia ternyata. Bootcamp akan rame di sana dan Painan pun juga begitu. Ada 2 tim yang turun di Painan dan ada 2 tim yang turun di Bootcamp. Akan Oke. kita lihat seperti apa pertarungan antara Morph dan juga Bootcamp. Sama-sama nabrak tengah lagi dan lagi. Yes, Oke. sama-sama berada di Udah center mulai, bootcamp udah dan mulai. mulai terdengar tappingan fire dari kedua tim berusaha nge-suppress masing-masing dari tim. Ya, dan Kalau kita lihat kemarin kali ini di nampaknya bootcamp dari seorang antara Samus Morph sudah mendapatkan Thompson juga dengan di atas DTR sana. Ada itu 2 sempat pemain dari ketemu ya. Bigetron. Dan menangnya, kalau kita melihat skor ini itu 1-0 informasi masuk dimenangkan banyak oleh ke BTR. arah Ini Morph kita dan lihat juga lagi. Bigetron karena udah kedengeran dak dikduk banyak sekali step di sini. Setuju. Berarti kalau misalkan kita Morph berada di level bagian 1 dan sementara itu di bagian level 2 itu diisi oleh tim Bigetron. Dan lempar granatnya belum berhasil mendapatkan 1 knock ke arah tim Bigetron, Sans. Ya, sementara itu kalau kita lihat nampaknya memang 4 player dari Bigetron 4-4-nya ada di arah atas dan 4 pemain dari Morph. Oh enggak, Summer dia akan coba ngeflank dari arah yang berbeda. Wow. Akan memberikan point of view yang berbeda ke arah pemain-pemain dari tim Morph. Wow, udah ada lemparan granat tapi sayang sekali granatnya mantul begitu aja, nggak bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Sementara itu Summer dia melakukan TPP masih di bagian bootcamp dan sementara itu oke, ada fight udah mulai terjadi di area sekitaran Painan. Ya, kalau kita lihat Painan juga cukup berdarah di arah sana, namun kita akan lihat kali ini. Nah, itu dia Uni sudah ter-take down, akan coba diselamatkan oleh Hands. Namun Hands, apa yang terjadi? Ada seorang avatar dari belakang dan kita melihat kali Ada ini seorang dua avatar pemain dari Painan yang belakang. ter-take down. Akan coba Panggil di-end gua saja. avatar. Masih ada 2 yang lainnya lagi di atas. Ada Kryzen dan juga ada Oke Ozora. Akan coba di-end dengan DBS namun belum berhasil dan kita melihat akan coba ada gerebekan juga ke compound dari pemain-pemain Dewa United kali ini. Dan kita melihat ada 3 pemain bahkan 4 pemain bahkan sudah berkumpul dari 69 untuk menggerebek compound dari Oke Ozora yang tinggal sendirian. Last man standing dari Dewa United dan kita melihat kali ini push dilakukan. Mereka ada depan. Kita melihat tidak bisa, itu dia. 6-9 memulangkan Dewa United dan kita melihat kali ini Painan benar-benar berdarah-darah. Yes, dan kita kembali lagi di fight sebelumnya di mana Morph masih tetap kokoh bertarung dengan tim Morph. Itu berarti dia fight di Painan lebih cepat waktunya Ya. daripada fight di Morph antara Morph dan juga Bigetron. Tapi itu menguntungkan kita, jadi bisa lihat dua-duanya. Iya, setuju. Jadi dapat dua-duanya ya kan. Betul. Oh, berarti mereka udah calling-callingan tuh ya. Bentar ya. Gue dulu Ya, yang sono fight kali baru dulu lo. dah. Ya, ntar abis itu baru di sini ya. Itu. Oke, di sini masih terus TPP satu sama lain. Belum ada 1 knock juga yang terjadi dari masing-masing player dan juga HP-nya masih full semua. Masih terus ngelock posisinya, belum ada pergerakan tambahan lagi. Ya, kalau kita lihat nampaknya ini pemain-pemain dari tim Morph masih melakukan TPP gaming, sementara itu dari Bigetron juga sama. Mereka nggak bisa melakukan hal ini terlalu lama. Karena kalau terlalu lama mereka nggak bisa melanjutkan untuk melakukan looting juga. Nggak bisa untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya di game kali ini. Mereka nggak bisa memilih untuk rotasi kemana. Karena kemungkinan besar kalau ini terlalu lama, mereka ketinggalan untuk melakukan rotasi. Iya, kayak 5 menit Di antara aja, 2 tim ini wasting time masih banget sih. Apalagi kalau misalkan lihat dari resource belum juga mau masih untuk kurang bergerak banget. yang terlalu Juxi dia belum gimana punya ya, helm, takut belum salah punya langkah vest, kan gitu. belum punya apapun itu, cuman megang Uzi doang di tangannya. Itu bakal menjadi suatu kerugian kalau misalkan mereka tetap maksain ingin TPP aja di sini. Nah, kalau kita lihat kali ini dari seorang Summer benar-benar masih coba stay semuanya, masih melakukan setup, sama-sama melakukan setup, masih belum ada open fire yang dilakukan dari kedua tim. Bahkan kalau kita lihat kali ini dengan Thompsonnya, seorang Summer sudah sangat siap. Ini tinggal menunggu siapa yang melakukan inisiasi terlebih dahulu, tinggal menunggu siapa yang kenok duluan, ini pasti akan langsung melakukan rush. Tinggal menunggu siapa yang bakal membuka fight-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan gak ada yang buka fight, mereka bakalan saling sama-sama gontok-gontokan diem-dieman aja untuk sementara waktu. Ya, nampaknya dari kedua tim ini masih belum ada fight dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampak dari tim Geek
Mereka akan coba melakukan rotasi dengan sebuah bagi, akan langsung saya masuk ke dalam circle, begitu juga dengan pemain-pemain dari tim RRQ, yang mana di match kedua sebenarnya mereka bermain dengan cukup baik namun tidak bisa menyelesaikan dengan WWCD. Ya, setuju. Dan juga di sisi lainnya Aura, dia bakalan berhadapan dengan tim Genesis Dogma. Seorang Rosezi juga udah mengetahui kalau misalkan di compound depannya ditempatin oleh tim Genesis Dogma dan bakal diserbu begitu aja. Mereka harus was-was banget. Jangan sampai ter-HBD posisinya oleh tim Genesis Dogma. Karena sering banget banyak player yang berulang tahun di bootcamp. Karena sering dikasih surprise atau kejutan. Betul. Sering ada HBD ya di arah bootcamp, dan kita melihat kali ini dari Genesis Dogma nampaknya mereka melakukan split 2-2. Sementara itu dari Aura mereka akan coba melakukan fight bersama-sama 4 orang di satu area yang sama. Namun dari Genesis Dogma Gits kali ini sudah membagi 2 arah yang berbeda. Satu orang laku melakukan open fire dan itu dia Jaden ter-takedown di sana. Akan coba di follow up kali ini oleh seorang Nichil. Dari sisi yang lainnya dia akan melakukan flanking dari kanan. Akankah berhasil mendapatkan angle view yang berbeda? Namun dari seorang No Mercy akan coba menyelamatkan satu rekannya yaitu Jaden. Dan kali ini kita melihat Jaxi juga sudah bergabung di sini. Dan kita melihat nampaknya 2 pemain Rosesi juga ikut ter-takedown di sisi yang lainnya. Wow, ini kesempatan untuk Genesis Dogma terus nge-press ke arah tim Aura. Sementara waktu Daybot bahkan healing terlebih dahulu. Dan satu player dari Aura Jaden udah berhasil bisa di revive. Sementara itu Rosezi masih tersungkur lepas, belum bisa berhasil di revive oleh seorang JC. Dan sesuatu akan terjadi. Granat dari seorang No Mercy berhasil mendapatkan seorang Daybot, Sanskuy. Ya betul sekali, ada balasan kali ini ke arah pemain-pemain dari namun di sisi lain ini dia Ryzen ter-takedown dan seorang sangat bagus sekali dia, namun dia juga ter-takedown di belakang. Nampaknya ada pemain-pemain dari Big Geton yang melakukan backup. Kita lihat kali ini dengan ada pandan itu dia lagi dan lagi Big Geton bisa memenangkan fight di arah bootcampnya. Dan ini dia 2-0. When Liquid said kalau makan nggak bisa sampai tulang-tulangnya, namun kalau balikin mod bisa sampai tulang-tulangnya. Wow, dan kita fokus Suka lanjut kalian lagi lagi antara sekarang. fight antara Aura dan juga Genesis Dogma. Satu phantom knockout berusaha di finish oleh seorang Jaden, belum berhasil mendapatkan angle shootnya. Ada lemparan granat coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Jaden, cuman masih belum mendapatkan target selanjutnya. Sementara itu Nichil berusaha untuk merevive satu player ter-knock out. Ya, kalau kita lihat kembali Nichil kali ini menjadi tim rescue ke arah satu rekannya, akan coba melakukan revive terlebih dahulu ke arah Daybot dan 2 orang kembali bangkit. Kali satu orang maksud saya Daybot kembali bangkit, akan coba melakukan push juga ke arah kompon-kompon dari pemain-pemain Aura. Namun kali ini kita lihat nampaknya Jaden punya angle shoot yang sangat-sangat free sekali ke arah bawah, namun tertutup oleh sebuah pohon tadi. Wow, itu tadi low banget HP dari seorang Boom ke arah bawah. Dan juga Jaden masih terus-terusan melempar granatnya ke area bawah. Mampukah mengenalkan satu player dan ternyata belum berhasil mendapatkan target atau korban selanjutnya. Dan percobaan yang kedua oleh seorang Star beralih ke arah Aura dan belum berhasil mendapatkan target juga. Satu demi satu granat terus-terusan dilemparkan oleh kedua tim Sanskuy. Kalau kita lihat posisinya kali ini berbalik. Tadi Genesis Gits itu dia melakukan split 2-2. Kembali kali ini kita melihat ternyata Gits itu 3 pemainnya ngumpul, Aura yang pindah 2-2 sekarang. Oh iya, setuju. Wow, kita lihat Aura akhirnya kembali utuh lagi menjadi 4 player. Sempat tadi di awal-awal sempat intens banget ya, karena 2 player dari Aura langsung ter-knock out begitu aja di awal-awal. Ya, kalau kita lihat nampaknya ada sebuah pergerakan juga melakukan flank ke arah kiri namun menggunakan sebuah bagi, harusnya ini suaranya kedengeran juga. Nampaknya akan coba flank jauh banget ini seorang Jaxi dan juga Rosezi. Ya, Stan meninggalkan No Mercy bersama dengan Jaden untuk menahan pergerakan dari tim Genesis Dogma lainnya. Sementara itu gue mengetahui kemana arah yang dilakukan oleh tim Aura. Sementara itu No Mercy masih terus memberikan suppressing fire ke arah tim Genesis Dogma. Sama hal yang dilakukan dengan tim Genesis Dogma ke arah tim Aura. Ya, kita lihat kali ini Jaden bersama dengan No Mercy akan sekuat tenaga untuk menahan setidaknya pergerakan 4 pemain dari Genesis Dogma. Sudah dikepung dari 4 area yang berbeda, bahkan ada yang melakukan flanking 2 orang tadi untuk mengitari posisi dari No Mercy dan juga Jaden. Dan kita melihat kali ini dari arah atas 2 pemain yang memantau, itu benar-benar cerdik sekali permainan yang dilakukan oleh Aura. 2 orang dikirim ke atas untuk melihat ke bawah biar free banget ke arah bawah. Ya, sekarang firepower dari setiap masing-masing player di Aura itu emang berkuat dan mereka pede nge-split 2-2 begitu jauhnya. Sementara itu Daybot masih terus memberikan spray ke arah tim Aura, cuma belum berhasil mendapatkan angle shoot yang kalian dalam. Tapi justru Aura Rosezi tertangkap nampaknya di area sana. Sementara itu Zexy bahkan fokus mengarah ke arah Boom. Belum berhasil dengan target selanjutnya. Hati-hati Jack sudah cukup lawan. Kali tumbang selanjutnya diganti dengan barrier sudah ada keren Boom. Belum berhasil dengan target selanjutnya. Dan akhir percobaan dan akhirnya Jaxi juga harus dipulangkan ke arah lobby. Dan Aura rata di posisi ke-14 Sanskuy. Ya, nampaknya kali ini tidak hanya mendapatkan 1, 2, bahkan 4 pemain Aura dipulangkan begitu saja oleh Genesis Dogma Gits. Dan berarti mereka sudah memulangkan, sudah sempat memulangkan 2 tim veteran di PMPL. Kemarin mereka memulangkan Bigetron, kali ini Aura yang menjadi korban mereka. Ini benar-benar tim yang haus akan kill kepada tim-tim yang memang bisa dikatakan tim besar di PMPL. Setuju, ini bakal jadi boostingan banget sih untuk tim Genesis Dogma
itu sendiri, dan sepertinya Voin juga ingin nggak mau ketinggalan fight antara Genesis Dogma dan bakal mengamati pergerakan aja. Hati-hati, ada Booms berada di lower ground tepat seorang aimbot. Ya, kalau kita lihat kali ini aimbot akan coba melakukan proning saja, mencari informasi ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma Gits yang sudah selesai melakukan fight tadi melawan Aura. Masih terus mengamati pergerakan dari Genesis Dogma dan nampaknya udah mulai belajar satu player udah ke atas, menggunakan M4 dari seorang aimbot. Hampir aja mendapatkan satu targetnya dari tim Genesis Dogma. Sayang sekali aimbot padahal itu free banget, tapi dia gagal untuk men-take down satu pemain dari Genesis Dogma, sehingga Genesis Dogma kali ini tahu bahwa di belakang mereka ternyata masih ada satu tim. Akan coba diburu juga pemain-pemain dari Voin. Ini membuka informasi ke arah Genesis Dogma dan gagal sudah upaya HBD yang dilakukan oleh Voin tadi. Aimbot sayang sekali miss tadi tembakannya. Yes, sayang sekali. Emang timing menentukan segalanya. Timing itu penting banget, dan sementara itu Voin bakal melanjutkan rotasinya mengingat Genesis Dogma karena dia terkena suppressive fire dari arah tim Voin. Mereka memilih untuk melanjutkan rotasi dan seorang Asa berada di depan. Bahkan sudah ke depan percobaan kedua kali untuk melakukan satu player dari Genesis Dogma, cuma belum berhasil juga dari seorang Asa. Sayang sekali, tapi justru malah dicil. Oh my god, backup yang sangat teramat baik dari Genesis Dogma. Dan ini dia lagi permainan dari Genesis Dogma cukup rapi, bahkan sudah ditabrak itu saja seorang Asa. Kita melihat Asa kemarin bermain dengan sangat luar biasa, bisa melakukan predict shot dengan proning ke arah dua pemain EVOS, namun kali ini proning tadi, maksud saya spray dari seorang Asa itu gagal untuk mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma yang sedang melakukan rotasi dengan sebuah vehicle. Yes, jadi benar-benar kebalikannya banget. Tadi Voin dia berniat untuk meng-HBD Genesis Dogma, tapi justru malah player yang terculik oleh tim Genesis Dogma itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ini dia kerugian yang didapatkan oleh tim Voin. Ini tim pemuncak klasemen bisa dikatakan. Ini tim yang bermain dengan sangat stabil di hari pertama dan hari kedua, namun dengan berhadapan dengan Genesis Dogma nampaknya mereka sedikit goyah pertahanan mereka, karena tadi mereka sebenarnya melakukan inisiasi terlebih dahulu ke arah Genesis Dogma, namun sayang sekali tadi spray dari seorang aimbot gagal sehingga pertahanan mereka ketahuan, posisi mereka ketahuan maksud saya, dan akhirnya dari Genesis Dogma lah yang melakukan inisiasi untuk melakukan spray ke arah pemain-pemain dari Voin. Wow, betul. 2-1 harus dibilangkan di posisi ke-12, sementara itu fight juga masih terjadi antara Geek dan juga Alter Ego. Smith masih menahan sisi pertahanan bagian belakang untuk mengamati pergerakan dari tim Geek sendiri, sementara itu Mort berusaha untuk nge-revive seorang dinosaur, tapi dia nge-revive-nya di luar circle ya, bukan yang majuan dikit gitu ya, kan sakit ya kena tapi circle. itu dia nutup angle shoot, soalnya batu itu betul, dimanfaatkan, betul. soalnya kalau dia agak maju dikit kayaknya ketahuan sama tim lain. Oh iya benar-benar. Dan sisi lain kita bergeser ke tim Bonafide yang misalkan 3 player aktif saja, dan sisi lainnya kalau misalkan kita di kill wave Booms, victim berhasil memberikan 1 player dari Alter Ego Badru dipulangkan ke arah lobby. Dan kita melihat kali ini perjuangan dari tim Bonafide, dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampaknya di sebuah bukit ada banyak sekali tim buat melakukan spray ke arah depan, mendapatkan 1 orang, 2 orang bisa didapatkan, Mort bisa didapatkan tadi oleh pemain-pemain dari Bonafide, yaitu seorang bot. Akankah bisa di end? Namun belum bisa di end, nampaknya Bubu tadi tidak knock, namun hanya low HP saja. Yes, dan Bos juga harus melanjutkan rotasinya masuk ke dalam circle, mengingat ini udah circle yang kelima. Udah semakin sakit aja blue zone-nya, dan udah banyak banget fight-fight yang terjadi. Zuxi akhirnya fight dengan SG, Pinky berhasil di knock out, dan juga Dinosaurs berhasil di knock out seorang Onyx Raffi, dan itu udah low banget HP-nya tadi. Seorang Bonafide mampu gak bisa bertahan, dan akhirnya gak bisa bertahan. Sakitnya Playzone membuat Bonafide gak bisa bertahan lebih jauh, misalkan 1 player aktif saja. Dan kita melihat kali ini nampaknya duel berseberangan, dipisahkan oleh sebuah jalan, akan coba menyeberang pemain-pemain dari Boom dengan melemparkan sebuah namun kali ini proning dari 1 pemain dari Boom, yaitu Nick melangkah ke 1 pemain dari tim Geek. Begitu saja, dan kita melihat kembali ke arah yang lainnya. Liquid nampaknya itu dia, kalau kita lihat di camnya Liquid kebalik tadi, mengarah ke bawah kepalanya. Yes, lagi cosplay menjadi Spider-Man sepertinya Sunsqueeze. Sementara itu Liquid masih bersembunyi di balik batunya, dan juga SG Skylarks Gaming harus tereliminasi di posisi ke-9. Liquid last man standing dari tim Bigetron Red Alien. Sempat mendapatkan WWCD di match pertama, mereka masih akan terus mencoba mencari WWCD selanjutnya, namun kali ini perjuangan mereka tidak akan mudah dari tim Bigetron, begitu juga dengan perjuangan dari tim-tim lain dari Genesis Dogma. Mereka juga masih ada di luar circle, masih ada di blue zone. Bonafide juga berada di blue zone, yang ada di dalam zonanya itu cuma victim. Yes, cuma victim doang yang menguasai circle kali ini, dan juga fight intens menjadi luar circle, dan sebenarnya ke depan menggunakan yang seorang Zoid belum berhasil menumbangkan 1 player pun dari arah tim victim. Ya, Joyce tadi hampir saja mendapat 1 orang, namun 2 orang tiba-tiba hilang dari victim karena ada pemain-pemain dari Alter Ego tadi. Wow, Alter Ego Smith berhasil mengganggu pergerakan dari victim. Padahal kalau nggak salah Alter Ego misalkan Smith seorang diri, oke, misalkan 2 player Requiem dan juga Smith yang masih tersisa.
Ya kayaknya Requiem dikirim buat healing aja di luar kalau kita lihat, karena dari HP-nya Requiem ini turun terus deh. Nah kan turun terus. Yes, betul. Masih diutus untuk melakukan healing di Sunhawk kali ini. Dan sementara Misteri juga harus knock out. Nick tereliminasi di posisi ke-7 Liquid. Hati-hati, HP-nya udah low banget Liquid. Mampu bertahan lebih lama dan harus gugur juga gara-gara sakit ya Pleasant. Bigetron harus terfinish di posisi ke-5. Dan kita melihat kali ini nampaknya dari seorang Bob akan coba melakukan spray ke arah depan. Ada seorang Cep di sana. Di belakang sebuah pohon sudah ketahuan posisi dari seorang Cep, namun Bobs akan coba menutup, membuka kembali pintunya. Kembali akan kita lihat kali ini lane ke arah kiri, belum mendapatkan damage ke arah seorang Cep. Bobs dan juga pemain-pemain dari Victim yang lainnya nampaknya akan coba defend dengan sangat total di compound ini, karena memang ini adalah satu-satu compound yang ada di dalam circle-nya. Akan coba kembali spray ke arah depan, belum mendapat satu orang, namun dari satu pemain tim Victim akan coba maju. Nampaknya itu dia Misai dan juga Bob keluar dari compound mereka, namun mereka akan kembali masuk ke arah compoundnya. Yes, ada spray terus-terusan dilontarkan oleh tim Victim karena depan Tuman belum berhasil menekan satu tag dan akhirnya Cep berhasil bisa diamankan oleh tim Victim dan 6-9 harus di finish di posisi keempat. Misalkan 3 tim tersisa dengan total 6 player yang masih alive. Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia dari alter ego Requiem masih terus akan healing di luar sana. Smith akan coba dikirim untuk melakukan push ke arah compound dari tim Victim. Ternyata Victim hanya hilang satu pemain, tidak 2 pemain. Tadi saya salah ngomong, ternyata masih ada 3 orang di compound dari tim Victim. Dan mereka masih menjadi satu-satunya tim yang punya compound. Wow, ini kalau misalkan gak ada yang fight ke arah tim Victim, bisa jadi Victim yang dapetin bener-bener chicken dinner. Tapi mengingat kita masih ada Smith yang berada di compound seberang dari tim Victim. Kalau misalkan sampai lah nggak bisa banget Smith menjadi pengganggu. Dan sama halnya dengan Requiem, Ucup juga sedang melakukan healing-healing di luar zona. Ya, ini dia kalau kita melihat nampaknya yang terjadi di akhir match kali ini. Victim sangat-sangat perkasa berada di dalam circle juga. Mereka hanya berhadapan dengan satu orang dari tim alter ego, yaitu Smith. Yang ternyata memang Smith tidak melakukan healing karena ada Requiem yang dikirim untuk melakukan healing di belakang sana. Dan tanpa mendahului takdir Tuhan, harusnya ini sih Victim yang mendapatkan WWCD. Namun kita belum tahu karena sempat ada WWCD tanpa melakukan kill, sempat ada WWCD dengan healing dari tim alter ego juga waktu itu Badu. Ya, dan juga sempat juga ada WWCD dengan clutch. Ya. Wow, banyak banget emang yang terjadi hal-hal seru di PMPL kali ini. Tapi kita mendengar Victim udah mulai terdengar ada tembakan spray. Kita nggak tahu itu ke arah mana. Mungkin asal-asal nembak aja untuk memberikan informasi, mencari tahu di manakah tim-tim lainnya berada. Ini Victim tinggal nunggu timing aja sih. Ya, dan kita lihat Requiem itu healing gak cuma diem aja, dia coba maju ke arah circle-nya. Dia akan coba mengarah ke arah pemain-pemain dari Victim. Kalau kita lihat ini dia, Requiem dia stay di sana, tapi lama-lama dia maju dikit sampai masuk ke dalam circle kalau kita lihat. Soalnya ada soalnya ada 2 orang yang melakukan healing, Requiem dan juga bots dari tim Bonafide, tapi bots kecil cuma diem doang di belakang. Yes, dan Requiem mendapatkan momentum tersebut untuk masuk ke dalam circle dan berhasil ke HBD seorang Bombs. Oh no, Sansui. Ini bisa jadi disaster untuk Victim karena sangat tidak disangka-sangka. Satu player dari alter ego udah mulai nge-follow up seorang Smith. Dan ini dia Requiem dengan healingnya, dia masih masuk ke arah depan. Satu orang lagi kembali akan coba di spray, namun Requiem ter-takedown. Masih ada Fajar juga dari belakang akan coba melakukan spray ke arah depan, berganti dengan AVP. Namun Smith nampaknya alter ego. Winner chicken dinner untuk alter ego. Keren ya. Oh my god. Keren. Itulah cara menggunakan meta healing yang benar. Nggak cuma healing di luar, namun coba masuk ke dalam circle dan akhirnya bisa masuk. Smith tadi benar-benar menjadi pemain yang sangat luar biasa bermain. Keren. Dia healing, Alter ego keren. akhirnya masuk ke dalam circle dan bisa. Oke ya. Nah, itu dia hasil match ketiga di minggu kedua. Minggu pertama hari kedua. Oke ya, alter ego berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match ketiga. Oke. Sekian video kita kali ini. Bakal next ke match berikutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton match ketiga ini. Terima kasih banyak. See you di next video.